Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Eka Widyaningrum akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa yang berjudul Potensi Ekstrak Okra yang mengandung flavonoid terhadap profil lipid pada tikus hiperkolesterolemia. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara berkembang dan telah mengalami perbaikan di segala bidang. Dampak negatif dari pergeseran tersebut adalah perubahan pola makan dan timbulnya berbagai penyakit degeneratif. Hiperkolesterolemia merupakan gangguan metabolisme kolesterol yang terjadi karena adanya peningkatan kadar kolesterol LDL dalam darah yang telah melewati batas normal. Hiperkolesterolemia dapat menyebabkan penyakit jantung. Menurut WHO, pada tahun 2012, sebesar 7,4 juta jiwa di dunia mengalami kematian, dan diperkirakan penderita hiperkolesterolemia akan semakin meningkat. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Indonesia. Buah okra memiliki potensi untuk menurunkan kadar kolesterol total dalam serum darah dikarenakan kandungan senyawa aktif yang ada di dalamnya, seperti flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, dan steroid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih pada tahun 2010, bahwa buah okra memiliki flavonoid yakni quercetin. Quercetin mampu memperlihatkan kemampuan dalam mencegah proses oksidasi LDL dengan cara menangkap radikal bebas. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu berapakah jumlah kandungan senyawa flavonoid dalam ekstrak okra. Yang kedua, apa pengaruh ekstrak okra terhadap profil lipid tikus hiperkolesterolemia? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui berapakah jumlah kandungan senyawa flavonoid dalam ekstrak okra. Yang kedua, mengetahui pengaruh ekstrak okra terhadap profil lipid tikus hiperkolesterolemia. Metode penelitian. Alat yang digunakan untuk penelitian ini antara lain toples, blender, kertas saring, pengaduk, timbangan, tabungan reaksi, oven, sentrifuge, pipa tetes, rotary evaporator, bunsen, korek api, ayakan bernomor 40 mesh, jarum sonde, masker, loyang, baskom, inkubator, sarung tangan, spektrofotometer, dan kandang tikus. Kemudian, bahan yang digunakan adalah buah okra, pelarut etanol 70%, metanol, HCl, AlCl3, CmCna, bubuk magnesium, pakan standar berupa pelet, pakan diet tinggi lemak berupa margarin, kalsium asetat, pereaksi kolesterol, dan tikus putih bergalur Wistar. Tahapan penelitian. Yang pertama adalah pembuatan ekstrak okra. Pembuatan ekstrak okra dilakukan dengan metode maserasi, kemudian mengalami tahap uji flavonoid, dan setelah itu penyiapan hewan coba. Penyiapan hewan coba. Hewan coba diaklimatisasi dahulu selama 7 hari untuk menyesuaikan kondisi hewan coba pada keadaan stres yang sama dan penyesuaian terhadap lingkungan. Kemudian perlakuan terhadap hewan coba. Perlakuan dilakukan selama 10 hari, yang kemudian darah tikus diambil melalui ekor, yang kemudian diukur kadar HDL, LDL, kolesterol total dengan spektrofotometer. Analisis penelitian. Yang pertama yaitu analisis uji flavonoid okra. Analisis ini dilakukan dengan perhitungan total flavonoid pada ekstrak buah okra menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang kedua ada analisis uji kuantitatif flavonoid okra. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengabsorbansi yang ditentukan dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 435 nanometer. Kemudian yang ketiga, analisis kadar profil lipid. Analisis kadar profil lipid diukur menggunakan spektrofotometer Stardust dengan metode uji fotometrik enzimatik CHOD PAP. Kemudian yang terakhir ada analisis data.
Nilai kadar profil lipid dianalisis menggunakan software SPSS versi 21. Pengolahan data dilakukan dengan uji distribusi normal. Jika data terdistribusi normal, akan dilanjutkan metode uji parametrik one-way ANOVA. Jika hasil terdapat beda, maka dilanjutkan dengan uji Tukey post hoc test. Kemudian anggaran biaya yang diperlukan. Yang pertama, peralatan penunjang, yaitu alat-alat yang digunakan. Akan menghabiskan dana sekitar 3.885.000. Kemudian yang kedua, bahan habis pakai, yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Akan menghabiskan dana sebesar 3.870.000. Kemudian, untuk perjalanan menghabiskan dana 1.500.000. Dan yang keempat, lain-lain adalah dana harga sewa untuk peralatan penunjang sebesar 3.170.000. Dan total anggaran biaya yang diperlukan adalah 12.425.000. Kemudian jadwal kegiatan. Yang pertama, persiapan alat, bahan, dan perizinan laboratorium dilakukan selama 2 minggu pada bulan pertama. Kemudian, preparasi sampel dan formulasi dilakukan selama 2 minggu pada bulan pertama. Yang ketiga, ekstraksi buah okra memerlukan waktu selama 2 minggu pada bulan kedua. Dan uji flavonoid pada ekstrak buah okra dilakukan selama 2 minggu pada bulan kedua. Kemudian yang kelima, ada perlakuan pada hewan coba dilakukan selama 6 minggu pada bulan kedua dan bulan ketiga. Yang keenam, ada uji one-way ANOVA dilakukan selama 2 minggu pada bulan keempat. Dan analisis data dilakukan selama 6 minggu pada bulan keempat dan kelima. Kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan dilakukan selama 4 minggu pada bulan kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.